Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarizana Mirasari, NIM H74218014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil review jurnal yang telah saya lakukan dengan judul jurnal yaitu Dinamika Populasi Ikan Layang di Perairan Selat Malaka. Jurnal ini diterbitkan oleh Marine Environment and Fisheries atau MenFish Journal pada bulan Maret tahun 2020 dengan penulis Reza Alnanda, Derajat Setio Budiandi, dan Menovatria Bauer. Topik penelitiannya ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama-tama ada pendahuluan. Latar belakang dilakukannya penelitian ini yaitu adalah potensi perikanan di Selat Malaka memiliki nilai yang tinggi. Salah satunya adalah ikan layang. Ikan layang merupakan salah satu ikan target oleh nelayan yang melakukan pendaratan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan, Medan. Tingginya tingkat pemanfaatan ikan layang dikhawatirkan akan mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan, sehingga dibutuhkan pengelolaan berdasarkan informasi biologi dan dinamika populasi ikan layang di Selat Malaka. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi beberapa parameter populasi ikan layang di Selat Malaka. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada tempat penelitian. Penelitian ini untuk mengumpulkan datanya dilakukan di PPS Belawan dengan menggunakan teknik pengumpulan contoh acak berlapis atau stratified random sampling. Sebanyak 885 ekor ikan diambil dengan cara mengambil ikan dari setiap kapal yang mendarat dan dipilih secara acak dengan ukuran ikan yang berbeda-beda, mulai dari yang kecil, sedang, hingga ukuran ikan yang besar. Di bawahnya ada gambar dari peta lokasi penelitian ini. Selanjutnya ada bahan dan data. Yang pertama, data sekunder diperoleh dari PPS Belawan dan DKP Provinsi Sumatera Utara berupa data produksi, trip, dan data alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan layang. Yang kedua, ada sampel yang digunakan sebanyak 885 ekor ikan layang dilakukan pengukuran. Data yang dikumpulkan atau yang diukur adalah berupa data panjang ikan, panjang total berat ikan, berat gonat ikan, dan TKG. Yang pertama ada analisis panjang berat yang dilakukan untuk mengetahui pola pertumbuhan ikan layang menggunakan model hubungan eksponensial. Rumus yang digunakan adalah W sama dengan ALB. W merupakan bobot dalam satuan gram, L merupakan panjang dalam satuan milimeter, A dan B merupakan konstanta. Yang kedua yaitu penentuan laju mortalitas alami diduga dengan menggunakan rumus empiris Pauli dalam Sper dan Venema dengan persamaan sebagai berikut. Keterangannya yaitu M adalah mortalitas alami, L merupakan panjang asimptotik pada persamaan pertumbuhan von Bertalanffy, dan T adalah rata-rata suhu permukaan tahunan dalam satuan derajat Celcius. Selanjutnya ada laju mortalitas penangkapan atau F. Dapat diduga menggunakan rumus persamaan F sama dengan Z dikurangi M. Yang selanjutnya ada laju eksploitasi atau E. Dilakukan dengan membandingkan laju mortalitas penangkapan atau F terhadap laju mortalitas total atau Z. Rumusnya yaitu E sama dengan F per F plus M. Selanjutnya ada penentuan panjang ikan pertama kali matang gonat atau LM menggunakan sebaran frekuensi proporsi gonat yang telah matang gonat. Ukuran pertama kali matang gonat dihitung menggunakan persamaan Spearman-Karber yang telah dikembangkan oleh Udupa dengan rumus sebagai berikut. Yang terakhir ada panjang ikan pertama kali tertangkap atau LC, digunakan menggunakan metode kantung berlapis atau covered condensed method yang hasil perhitungannya akan membentuk kurva O'Keefe berbentuk sigmoid. Panjang ikan pertama kali boleh ditangkap digunakan melalui metode Beverton dan Holt dalam Sper dan Venema dengan rumus sebagai berikut, yaitu SL sama dengan 1 per A plus X EXP dalam kurung A min B kali L. Keterangannya SL merupakan nilai estimasi,
L adalah nilai tengah panjang kelas dengan satuan milimeter, A dan B merupakan konstanta. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Yang pertama ada hasil pembahasan struktur ukuran dan hubungan panjang berat ikan. Pengukuran panjang total atau TL dan berat ikan layang dilakukan terhadap 885 ekor ikan. Sebaran ukuran panjang total berkisar antara 99 hingga 224 mm dengan berat berkisar antara 10,23 sampai dengan 114,7 gram. Dapat dilihat pada gambar 2 yang merupakan gambar grafik distribusi frekuensi panjang total ikan layang di Selat Malaka. Selanjutnya, setelah dilakukan uji T dengan selang kepercayaan 95%, ikan layang bersifat alometrik negatif, yang berarti pertumbuhan panjang ikan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan beratnya. Selanjutnya ada laju pertumbuhan dan laju kematian. Berdasarkan data frekuensi panjang total dari bulan Agustus hingga Desember yang dianalisis menggunakan model von Bertalanffy, diperoleh laju pertumbuhan atau K di perairan Selat Malaka adalah 1,1 per tahun dan panjang total maksimumnya atau L asimptotiknya adalah 229 mm. Umur ikan pada saat panjang sama dengan 0 atau T0 sama dengan negatif 0,551. Dengan menggunakan parameter pertumbuhan ikan layang dapat dihitung nilai dugaan Z, yaitu Z sebesar 2,08 per tahun. Nilai diduga laju kematiannya alami yaitu atau M, dan nilai dugaan laju kematian karena akibat penangkapan atau F ikan layang masing-masing adalah 0,97 per tahun dan 1,11 per tahun, sehingga diperoleh tingkat eksploitasi atau E-nya ikan layang di Selat Malaka sebesar 0,53 per tahun. Dengan tingginya nilai mortalitas akibat penangkapan dibandingkan dengan nilai mortalitas alami, maka dapat dilihat bahwa kondisi ikan layang di perairan Selat Malaka telah mengalami growth overfishing, di mana ikan layang yang masih berumur muda telah ditangkap terlebih dahulu dibandingkan dengan ikan layang yang telah berumur lebih tua. Dan terjadinya penangkapan pada ikan layang yang berumur lebih muda ini mengakibatkan stok ikan layang ke depannya akan berkurang, karena ikan layang yang berumur lebih muda ini tidak dapat melakukan pemijahan setidaknya sekali dalam satu kali siklus hidupnya. Selanjutnya ada ukuran pertama kali tertangkap atau LC dan ukuran pertama kali matang gonat atau LM. Ukuran pertama kali tertangkap ikan layang jantan adalah 161,42 mm dan yang betina adalah 154,65 mm. Ukuran pertama kali matang gonat ikan layang jantan adalah 225 mm dan yang betina adalah 210 mm. Dari sini dapat kita lihat bahwa sebelum ikan layang ini matang gonat, ikan layang sudah ditangkap terlebih dahulu. Oleh karena itu, dapat memengaruhi populasi ikan layang di Selat Malaka ke depannya. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan uji T pola pertumbuhan ikan layang bersifat alometrik negatif. Yang kedua, koefisien pertumbuhan ikan layang di Selat Malaka adalah 1,1 per tahun dan panjang total maksimumnya adalah 229 mm. Yang ketiga, berdasarkan laju eksploitasi ikan layang sudah mengalami overexploited. Status stok ikan layang telah mengalami penangkapan berlebih atau overfishing. Yang keempat, ukuran ikan pertama kali tertangkap lebih kecil dibandingkan dengan pertama kali ikan matang gonat. Ukuran pertama kali ikan matang gonat adalah yang jantan 210 mm dan yang betina adalah 183 mm. Terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Kelebihannya, pada jurnal ini telah menggunakan banyak referensi dalam pembahasannya. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama ada kurangnya data grafik dalam jurnal ini. Selanjutnya ada masih banyak kesalahan penulisan atau typo,
Selanjutnya yang terakhir ada penjelasan data masih kurang lengkap dan kurang spesifik. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.